sekarang selanjutnya kita akan mengamalkan ini. Nanti sholat, nanti bersedekah, nanti apapun merasa disaksikan. Saat mau marah kepada anak, saya disaksikan. Deng-dong, kayak gitu. Mau dipukul, ada saksi. Ini bukan anakku, ini titipan untukku dari Allah. Nah, seperti itu. Kemudian kajian, mau laporannya di markup ada saksi. Ya, seperti itu. Kalau kita selalu merasa disaksikan, tidak akan kita berbuat maksiat ya Bu ya. Jadi modal kita hidup yang paling utama itu adalah sidik, benar, jujur. Sidik itu kan benar, jujur. Kalau kita sudah sidik, jujur, benar, kita nggak akan macam-macam. Dan orang nggak akan berani macam-macam. Dan itulah amal. Kalau kita modalnya amal, kemudian kita tidak sidik, bisa saja melenceng dari apa yang kita perbuat. Jadi itu bisa dibaca lagi Ibu biar ingat. Satu, dua, tiga. Anta budallaha ka'annaka taro, fa ilam takun taro fa innahu yaro. Ya itu Bu. Artinya sudah ditulis ya. Kalau ini di foto juga nggak apa-apa Bu. Ini saya bacakan hadis yang panjangnya. Itu intinya itu Bu. Kalau hadis panjangnya ini An Umar radhiyallahu anhu ta'ala qol. Jadi diceritakan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami tengah duduk di sanding Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih. Rambutnya sangat hitam, tidak tampak darinya tanda-tanda bekas perjalanan. Jadi kalau zaman dulu kan kendaraannya unta, kalau enggak apa tuh Bu? Keledai, kuda, gitu ya. Keledai sama unta kalau di sana. Itu kalau orang bajunya putih bersih, berarti kan bukan habis perjalanan. Terus rambutnya hitam bersih juga, berarti bukan sedang dalam perjalanan. Kemudian tidak nampak darinya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Jadi beliau ini tidak ada tanda-tanda perjalanan, bajunya putih bersih, rambutnya hitam bersih, nggak ada tanda-tanda perjalanan. Tapi di majelis itu para sahabat sama sahabat ya, tapi kok kita nggak ada yang kenal gitu loh. Tidak perjalanan, berarti kan bukan orang jauh, tapi sahabat nggak ada yang kenal, orang dekat pun juga bukan gitu kan artinya kan. Karena para sahabat tidak kenal, dan dia tidak ada tampak safar, musafir gitu ya. Kemudian pada akhirnya ia duduk di hadapan Rasulullah, kemudian mendekatkan lututnya ke lutut Rasulullah dan meletakkan tangan di atas paha Rasulullah ini seraya berkata, wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, Islam yaitu engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mengajarkan sholat, menunaikan zakat,
berpuasa pada bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau ada kemampuan dalam perjalanannya. Orang itu berkata, benarlah dirimu. Kami pun heran. Ia bertanya kepada Nabi, kemudian ia sendiri membenarkannya. Lantas ia berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya, kepada semua utusan Allah, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ia pun membenarkan, engkau benar. Kemudian ia berkata, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Nah, ihsan itu ini tadi ya. Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasa melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihatmu. Orang itu melanjutkan, beritahukan kepadaku tentang kiamat. Rasulullah menjawab, orang yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi Rasulullah artinya, bahasa Rasulullah secara halus, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya, sama-sama gak tahu. Orang itu berkata lagi, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Rasulullah menjawab, yakni ketika ibu telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan. Setelah itu pergilah ia. Saat diriku masih terdiam sejenak, tiba-tiba Rasulullah berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, jawabku. Jawab Umar, ia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Pungkas Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi apa maksudnya kok Rasulullah menyampaikan dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian? Jadi Jibril pasti tahu lah apa itu Islam, apa itu iman. Nah, karena dia bertanya, barangkali sahabat nggak takut bertanya, kayak gini, misalnya ada majelis, kan pengen tanya tapi kok malu pengen tanya. Ini mewakili para sahabat. Jibril yang bertanya, Rasulullah menjawab dengan lengkap. Karena setelah dijawab, dia bukannya, oh gitu ya, dia langsung membenarkan, iya kamu benar kan gitu kan. Karena Jibril sudah tahu gitu. Dan pelajaran yang diajarkan Jibril adalah Jibril menemui orang yang mulia. Karena mulia Rasulullah, Nabi kita, itu berarti sahabat. Dan kita semua diajarkan kalau kita bertemu orang yang mulia, artinya orang soleh, orang yang berilmu, habaib, kiai. Habaib kan keturunan Rasulullah, kiai. Kita harusnya sopan seperti Jibril, pakai baju yang bersih, keadaannya yang rapi, kan menggambarkan tadi jubahnya putih bersih, rambutnya hitam, rapi, dan beradab duduk. Duduk di hadapan gitu. Jadi mengajarkan adab, kemudian bertanya seperti itu. Jadi sikapnya ini mengajarkan. Jadi kurang lebih seperti itu inti hadis ini yang panjang ini. Saya tidak bacakan, ada 3 halaman. Intinya ini, bahwa kita beribadah kepada Allah itu kalau bisa kita itu seolah-olah melihat Allah. Kalau melihat Allah itu apa perasaan kita? Perasaan
Kalau khusyuk itu proses ya. Proses kejadian kita beribadah itu kan bisa khusyuk, bisa nggak khusyuk, bisa gelisah, bisa gundah. Tapi kalau kita merasa memasang seolah-olah kita itu melihat Allah. Kalau kita melihat Allah, coba ibu-ibu kalau sekarang diperlihatkan Allah, apa perasaan ibu? Kagum. Kagum dengan kebesarannya, karena dia menciptakan kita sebanyak ini, nggak ada yang sama gitu ya. Kagum, menciptakan tumbuhan bermacam-macam. Coba ibu sebutkan tumbuhan yang ada di bumi. Enggak apa, itu makanya kagum, betul. Binatang juga banyak bermacam-macam. Ada kaki 2, kaki 4, dan lain sebagainya, kagum. Nah, berarti saat kita beribadah, terutama sholat, kita harusnya kalau melihat kagum dong sama Allah. Kalau kagum sama sesosok zat Allah, sempat nggak kita mikir cucian atau naruh kunci di mana? Pernahkah ada perasaan seperti itu? Pernah. Iya betul, selain kagum, apalagi kalau kita melihat seolah-olah melihat Allah. Anggaplah kita melihat Allah, walaupun Allah memang tidak mungkin kita lihat. Apa? Takut karena tidak seperti yang diperintahkan. Betul. Takut, malu, benar. Jadi kalau kita itu takut, ya Allah, maksiatku banyak. Ya Allah, salatku nggak tahu yang khusyuk yang mana. Ya Allah, puasaku tak isi gibah. Ya Allah, zakatku pengen dipoto. Ya Allah, hajiku live. Umrahku live. Itu takut nggak, Bu? Takut. Jadi kalau ibu-ibu beribadah, sudah ibadah. HP itu setan gepeng, Bu. Jangan dilibatkan dalam ibadah HP itu, kecuali untuk laporan. Kalau ibu-ibu pergi pengajian kan pasti ada laporan. Telah menghadiri Isra Mi'raj tanggal bla 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 di sini, foto ceklek, sekedar itu. Tapi untuk tidak untuk itu tadi. Kalau malu, ya malulah. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, berapa nikmat yang sudah Allah berikan? Hitung, Bu. Saya nggak bisa. Tak berhitung, nggak ada manusia yang mampu menghitung nikmat Allah. Dan berapa kali keluhan yang keluar dari hati kita dan dari mulut kita. Malu nggak? Malu. Jadi sholat itu nggak bakal sempet nggak khusyuk. Kalau ada perasaan kagum, takut, malu, dan berharap. Roja, khauf, takut, berharap. Kita sholat tapi selalu berharap lah. Ya Allah, terimalah ya Allah. Pasti ada harapan kan. Gak mungkin sholat halambu hasal dreng kan, gak mungkin. Mesti berharap. Berharap sholatnya diterima. Berharap sholatnya ini bukan sholat yang terakhir, ya kan? Berharap sholat ini sholat yang mengantar kepada kebaikan. Berharap masih diberi kesempatan. Berharap terus. Kita harus selalu berharap kepada Allah. Tapi jangan terlalu berharap tanpa diimbangi rasa takut. Kalau orang terlalu berharap tanpa ada rasa takut, dia akan lengah. Allah, di Al-Quran kan sudah disebutkan Allah Maha Pengampun. Gini aja lah, besok aku taubat minta ampun, Allah juga bakal sebanyak apapun dosa sebuih di lautan juga diampuni. Gak boleh gitu, harus ada takutnya. Ya kalau besok masih hidup, kalau tidak, ya harus saat ini, detik ini aku harus bertaubat. Ciri-ciri taubat apa, Bu?
tidak mengulangi. Tanda tobat yang lurus, tanda tobat yang apa tadi? Syidik, benar. Tobatnya itu tidak diulangi. Ya, kalau ya Allah, hamba mohon ampun atas apa dosa hamba berbohong. Besok bohong lagi, belum sidik tobatnya. Ya Allah, janji ya Allah, astagfirullahaladzim, saya tidak akan bergibah. Besok bergibah, berarti tandanya itu tobatnya belum diterima. Jadi ibu-ibu kalau masih mengulangi dosa yang sama, itu tanda-tanda tobatnya belum diterima. Tobat lagi. Tobat lagi. Ya Allah, ya ampun, sholatku kok gak kusuk-kusuk. Semoga sholatku kusuk. Kok gak kusuk? Tobat lagi. Jadi tanda-tanda sholat tidak khusyuk itu masih ada dosa yang membebani sini. Ini kita yang bikin gak khusyuk. Karena setan itu ada di depan, kanan kiri, belakang. Kalau malaikat di mana, Bu? Kanan kiri, terus di depan. Jadi kita itu ada 3 malaikat. Kanan tugasnya, kiri, depan menjaga kita. Jadi malaikat yang ada di depan kita itu menjaga. Jangan salah, ibu-ibu dijaga loh. Yang nyuruh jaga siapa? Allah baik nggak? Nah makanya ibu-ibu jangan aneh-aneh. Ada malaikat di depan kita itu jaga kita. Kalau ada apa namanya? Serangan, kata Bu Jumair. Ada bahaya, benar kan? Serangan juga bahaya. Jadi ada bahaya yang mengancam kita, dilindungi. Perlindungannya seberapa? Tergantung amal kita. Ya, tergantung tawakal kita. Kalau kita pergi bismillahi tawakaltu ala Allah, langsung dijaga. Jaga betul. Karena kita udah menyerahkan diri, tawakal. Jaga di depan kita. Nah, ada malaikat penjaga di depan. Kanan kiri, bukan kanan kiri aja. Jadi kita tadi biasakan bertawakal. Kalau udah bertawakal jangan mikir lagi. Berarti kita nggak yakin. Bismillahi tawakkaltu Allah. Udah bertawakal, nyerahkan diri sama Allah. Jangan-jangan nanti kan, udah nggak itu, nggak perlu. Jadi orang yang takut mati tidak akan diperpanjang umurnya sama Allah. Orang yang takut mati, orang yang takut mati umurnya tidak akan diperpanjang sama Allah. Orang yang berani mati bukan disegerakan matinya. Jadi berani atau takut mati itu sama aja, kita udah ada jadwalnya. Si fulan jadwalnya di Lauhul Mahfuz, sekian tanggalnya, harinya, jamnya, keadaannya. Jadi ibu-ibu kalau ada apa-apa gak usah takut mati, udah ada jadwalnya, gitu loh. Kalau takut juga gak diperpanjang kok. Kalau berani, misalnya apa di paling depan kita, suami kita tentara, membela kebenaran, maju terus, gak usah takut mati. Gak akan disegerakan juga kok matinya kalau belum saatnya. Kalau ketembak ya selamat, kalau kejelungup ya selamat. Kalau orang memang udah ajalnya, di rumah nonton TV mati juga bisa kok. Gak harus yang di medan perang berbahaya. Jadi gak usah takut. Kalau ibu-ibu itu suaminya kemana-mana, tenang aja. Bismillahi tawakkaltu Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu harus bekal utama yang harus dimiliki oleh ibu Persib. Kalau TNI jelas sudah punya bekal, ibu Persib ini yang harus punya bekal lebih. Karena kadang perempuan itu yang mengganggu laki-laki, yang menghambat. Pak, nanti gimana kalau papa berangkat ke sana, ke sini, ke Yakimo, ke Wamena, ke ini, itu malah membebani. Makanya Persib itu harus punya modal yang lebih. Terus suami gak usah modal, udah jelas sumpah prajurit, latihannya memang untuk berani mati, bahkan nyawanya untuk negara.
istrinya adalah senjata, kan gitu. Ya, jadi kalau bapak-bapak kemana? La haula wala quwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah yang mengurus, wakil. Allah maha wakil, mengurus. Cuma mengurus suami seorang aja ringan lah, Bu. Ngurus segini, sejagat semesta, sampai matahari itu muter, bulan, planet semua diurusnya, kok cuma suami seorang diri. Kok ibu-ibu sampai pasang status, ya Allah suamiku apa? Ya itu lebay. Ya nggak perlu. Jadi ibu Persi itu nggak perlu kayak gitu. Apalagi ibu yang di Indonesia Timur ini harus memberi contoh berdakwah yang baik. Ya, jangan pasang status gempa lagi. Lah opo, nggak penting loh. Ya gempa aja, biar ibu-ibu masih hidup kan. Kok ribut gempa tiap hari? Goncangnya hari ini lebih kuat. Terus ibu-ibu kalau gitu apa dapatnya gitu loh? Nggak ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gitu. Kalau bikin status tuh yang bagus, yang bikin orang ikut membaca. Jadinya orang ikut berdoa, ikut bersolawat, ikut berdoa. Jangan udah ada petugasnya, Bu. Kalau gempa itu badan, biar dia yang kita nggak tahu. Iya itu. Yang melaporkan biar mereka, kita nggak usah melaporkan. Kita sebagai istri yang solehah berdoa saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Statusnya itu ya, Bu ya. Jangan gempa terus. Ya. Ya. Ibu gempa masih bisa makan masih? Masih bisa tidur? Tenangkan hati, Bu. Banyak doa. Gempa itu pemberian siapa, Bu? Allah. Jadi malu nggak kalau diberi Allah kita mengeluh? Malu, Bu. Harus dipikirkan kalau mau bikin status. Ibu-ibu dapat gaji dari siapa? Dari Allah. Melalui suami. Nah, ulangi. Ibu-ibu dapat gaji dari mana? Allah. Ibu-ibu bisa makan karena siapa? Allah. Bisa tidur? Allah. Digoncang gempa? Allah. Jadi semua yang ngasih siapa? Allah. Perlukah kita mengeluh? Tidak. Haruskah kita bersyukur? Harus. Dikasih gaji bersyukur, dikasih gempa mengeluh, piye, Bu? Sama, dikasih gaji bersyukur, dikasih gempa bersyukur, seraya berdoa. Doanya beda. Dikasih gaji bersyukur, doanya A. Dikasih gempa seraya berdoa, tadi yang barusan kita baca bareng. Oke, siap ibu-ibu? Ya. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ya, masya Allah, la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li walidayya wa lil mu'minin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakiran hamdan na'imin hamdan yu'afini ma wa yukafi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu